Yang saya hormati seluruh anggota dan pengurus Karang Taruna, alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan pemilihan pengurus Karang Taruna yang baru. Organisasi ini memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan, kreativitas, dan kepedulian sosial di lingkungan kita. Saya berharap pemilihan ini berjalan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Pilihlah pemimpin yang memiliki visi dan semangat membangun. Kepada pengurus sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga Karang Taruna semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat melaksanakan pemilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada Ketua Karang Taruna masa bakti 2020 sampai 2025, saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, dan seluruh anggota Karang Taruna yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan pemilihan pengurus Karang Taruna yang baru. Sebagai ketua yang telah menjalankan tugas selama periode sebelumnya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota atas dukungan, kerjasama, dan kebersamaan selama ini. Kepada para calon kandidat, saya berpesan agar siap mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang pengabdian dan semangat untuk memajukan organisasi. Mari kita jaga proses pemilihan ini dengan semangat warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mengumumkan kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Karang Taruna masa bakti 2025 sampai 2030. Yang pertama, merupakan anggota aktif Karang Taruna. Yang kedua, berusia minimal 17 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, dan yang terakhir memiliki visi dan misi yang jelas. Sekian dari kriteria calon Ketua Karang Taruna. Terima kasih. Ya elah, sebut aja pakai lagu bu. Bertiga ketemu gue ya, kita perlu kasih lagu bu. Ya elah, lagu doang, bukan cuma gratis nih. Gaya banget loh, lagi masih ada mata berapa gua. Seriusan lu, tapi harus menang ya. Saat sudah, boleh aja, masih banyak kita. Gimana sih caranya? Udah, aman namanya. Udah selah kalau gitu mah. Iya. Baik, saya akan mengumumkan teman-teman yang akan mencalonkan diri mereka sebagai para kandidat Ketua Karang Taruna masa bakti 2025 sampai 2030. Untuk nama-nama yang saya sebut diperkenalkan untuk maju ke depan. Pasangan calon pertama ada Ida Tuhan. Pasangan calon kedua ada Jibran Wondono. Dan pasangan calon terakhir mendaftar adalah Nia Delina. Pada calon kedua diharapkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama pasangan calon saya punya suatu amanah untuk kita terus. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita kepercayaan teman-teman semua sampai hari pemilihan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya diberikan. Lanjut ke pasangan calon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, nama saya Jibran dari pasangan nomor 2. Calon saya beliau yang aku sebagai calon kandidat Ketua Karang Taruna. Apa saya boleh banget berjanji akan melaksanakan tugas dan amanah yang diinginkan apabila terpilih. Mohon bantuannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi henting. Sedikit dari mereka yang memberi tepuk tangan. Ya, Pak Zahir dari pasangan calon nomor 3. Ya, segitu. Boleh mau makan kocak? Boleh, ini mau kita berhasil. Berinya guys sebenarnya. Lah iya, dia memang kita kegiatan yang lebih makmur. Yang ada dari kamu nggak dihancur. Kamu udah bermaaf, kita kasih kamar aja, Kim. Ya, dan kamu berapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, kan kita berteman dari kecil, berlindung, berkeliling tua. Hah? Curang dong kalau kayak gitu. Boris, gua nggak spesial siapa. Emangnya kalau gue bantuin lu, gue dapat benefit apa? Terserah udah, yang penting gua juga tidak bodoh. Alhamdulillah, solid. Negara yang ada juga orang. Ya, gimana aja? Gimana lu? Lah, itu kan mahal. Kok cukup sih 500 buat beli beginian? Yang murah, karena ada di goreng. Boleh ya? Mulai dulu. Seperti yang kalian dengar, ada orang yang mengambil uang sebesar 500 hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi sesuai dengan kesepakatan atau janji yang pernah kita buat, bahwa yang dapat mengakses semua keuangan hanya Saras. Dan jika ada dana yang diperlukan, kita semua harus memiliki izin atau perintah dari Saras. Jadi sudah jelas bahwa ada korupsi atau uang yang diambil untuk kepentingan pribadi Saras. Cukup sekian, mohon maaf karena telah membuat keadaan menjadi ricuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari mereka yang membicarakan tentang Mereka keren banget deh. Iya nih, gue jadi tahu sekarang mau pilih siapa. Tapi dia keren sih. Kalau misalnya teman kecilnya, dia udah berani ngungkapin. untuk masalah ini akan diselesaikan bersama pengurus Karang Taruna. Jadi mohon kepada teman-teman
karena sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat walafiat, tapi kalian semangatnya luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, dilihat dari indikator atau dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 ya, untuk penilaiannya diambil 5 karena kebinakan globalnya nggak diambil karena ini sifatnya adalah ada di Indonesia, belum tentu di luar negeri itu ada pemilihan Karang Taruna ya. Jadi hanya 5 dimensi. Yang pertama yaitu intak dan akhlak. Ibu lihat, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalian tadi sudah dimulai dengan adanya doa ya, supaya karena kalian bakal kalah. Yang penting gak curang kayak kalian. Lihat dulu, ngapain dia orang jadinya enak aja kalau ngomong. Jangan sok tau deh jadi orang. Mana ada kita seorang. Kalian punya bukti? Enggak kan? Bukan nyebar-nyebar hoax deh. Dosa. Indonesia Raya. Visi kami adalah menjadikan Desa Bunga Merah sebagai desa yang maju, kreatif, dan mandiri melalui pemberdayaan pemuda. Lalu misi kami adalah kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas fasilitas umum dan mendukung kegiatan pemuda. Sekian benar damai sebagai calon muslim sekian. Aduh, ini gara-gara aku deh. Enak aja, salah nggak ninggalin koper gitu aja. Sekarang saya dan Giri akan membacakan kandidat terpilih. Baik, kandidat yang terpilih menjadi ketua Karang Taruna baru adalah Makanya dijawab ketahuan kan. Daripada marah, mending kita terima aja. selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena kita masih diberi berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat walafiat ya. Tim komite pembelajaran itu ada 13
Di antaranya di dalamnya ada Bapak Kepala Sekolah dan juga ada Bapak Pengawas. Kebetulan Pak Kepala Sekolahnya mau rapat sehingga tidak bisa hadir, pengawasnya apalagi beliau di dinas. Ini yang hadir harusnya ada 11 orang guru. Komite pembelajaran dimulai dari sana yang pink itu. Pertama adalah Bu Robiula Nawati, itu mewakili hukum bahasa asing. Kemudian yang sebelahnya juga pink juga, itu Bu Dwi Romawati mewakili pelajaran sampai. Kemudian selanjutnya itu wali kelas kalian, yang selalu sudah mendampingi kalian ya. Itu. Kemudian sebelahnya lagi itu yang paling ganteng di antara kita. Ini adalah Ustadz Bahar yang paling ganteng. Kemudian yang sebelah kanan saya sendiri nggak kelihatan nih, kayaknya wajah-wajah yang tidak asing. Kalau jajan enggak? Enggak, tapi nggak asing ya. Ya karena selalu ngejar-ngejar kalian, kayak dulu. Yang sebelah kanan ini yang kayak pegawai bank, ini Bu Sati Kusumawati. Sebelah kanan anggota ini MPR. jajan mewakili komite pembelajaran. Ibu sudah sekali. Ibu kenal enggak? Mau kenal lagi aja. Oh tapi yang selalu singkat namanya P5 ya. Iya, Ibu Hati ngajarnya matematik. Selalu ngurusin dia. Kemudian yang sebelah kanan Ibu ini Bu Dewi Ratnawati ada enggak? Guru bahasa Indonesia. Yang sebelah kiri ini Bu. Jadi setiap kegiatan terus dimulai dengan doa. Kemudian akhlak mulia juga tadi dilihat dalam prosesnya. Ketika kalian tadi ada yang melakukan weekend, itu kami ini keren banget. Mau jadi ketua Karang Taruna aja sampai sekoper dibagi-bagi duitnya sampai sekoper. Ini kayaknya Karang Taruna di mana ya yang ada di sini itu kali ya, sehingga yang kuasa presiden ya. Kemudian kekompakan kelompok, Ibu yakin bukan kelasnya aja, semuanya kalau tidak kompak tidak mungkin jadi. Kemudian kemandirian, kalian juga mandiri itu tidak saling ketergantungan. Artinya masing-masing karakter itu sudah menjiwai, sudah menguasai dengan karakter masing-masing. Nah kemudian untuk nalar kritisnya juga sudah masuk, gitu kan tadi dari ceritanya itu semua kan kenalan kritis. Tetapi tadi ada koreksi. Ketika Paslon ini menyampaikan visi misi, itu membelakangi daripada audiennya, membelakangi daripada yang mau disuarakan. Harusnya ketika menyampaikan visi misi kepada yang akan disampaikan. Untuk kreativitasnya udah cukup bagus. Ini apa namanya tadi ada apa itu namanya itu pohon atau untung itu nggak diperhatikan karena itu senang dengan semak-semak. Jadi calon ketua dan wakil yang akan pernah tuh itu harus ikut ini saya. Ya kemudian untuk kostum sudah cukup bagus mewakili ya. Ada yang pakai batik ya, kemudian ada yang pakai kumis, itu berarti mungkin udah agak tua gitu ceritanya ya. Pak RT Bu. Oh Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama Bu Hari tadi, nggak tahu ya Ibu udah disinggung apa belum, tapi yang Ibu lihat itu warga pemudanya cuma sedikit, ya kan? Harusnya yang logistik tadi habis naruh itu duduk biar warganya lebih banyak. Nah itu satu. Kemudian yang kedua suara MC tadi ya, suara MC kalian kan pemilihan Karang Taruna, tetapi tadi di MC disebutkan silakan Bapak Ibu untuk mengantri di bilik suara. Nah itu harusnya bukan Bapak Ibu kan itu ya remaja. Oke, cuma itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dulu, kalian
depan panggungnya sini apa sana? Sini kan? Nah ini. Jadi ini kalau berkaitan dengan drama itu ada istilah blocking. Tadi dua pemeran ya, yang paslon 3 ketika ngobrol pas di akhir paslon 1 paslon 3 ada paslon 3 paslon 1 ya, oh ya paslon 1 pas lagi sedih ya, pas lagi yang terakhir itu yang duduk posisinya membelakangi. Jadi gini, yang laki-lakinya di sini, jadi otomatis kamu nggak kelihatan kita ekspresi sedih. Jadi ketika blocking depannya penontonnya di sini, posisi kamu harus begini, jadi tampak samping, nggak boleh membelakangi. Jadi kita nggak melihat nih ekspresi kamu gimana nih. Ya apapun yang bisa digunakan juga nanti kalau kalian kelas 12 ada drama kan, karena drama itu kita nggak boleh, kita sadar diri posisi kita nutupin teman kita atau enggak gitu. Ya jadi lebih di situ sih mereka tadi takutnya apa di sana, tapi dari awal pada nggak di sini ya, jadi itu doang sih yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan dan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpah rahmatnya sampai kita bisa hadir pada acara kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la bil haqqi wa la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabun syadid bima nasu yaumal hisab. Artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk ke neraka. Quran Surah As-Sad ayat 26-27. Nah, itu dia pembacaan sari tilawah dari sana yang pada hari ini sesuai dengan temanya, yaitu pemilihan ketua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita langsung aja lanjut ke pasangan calon nomor urut 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah kenal ya dengan kita, nggak usah kenalan lagi ya. Soalnya kan saya lagi imam di masjid. Kenalan juga aja ya Pak, nggak usah pamer-pamer mulu. Selamat pagi semuanya. Saya singkat aja ya. Kalian bisa panggil saya Haji Iwan.
karena baru tahun kemarin saya hadir 3 kalinya. Alhamdulillah masih diberi rezeki dan kesehatan buat bolak-balik Mekah. Lanjut saja ke rekan saya, Bapak Ibu. Saya berhibur seorang ahli Al-Quran yang alhamdulillah sudah hampir 30 juz. Ya, yang dimulaikan kali ini lah. Tapi kan saya menempatkan agama saya dan Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, maaf semua. Jadi visi saya dan rekan saya adalah yaitu mewujudkan rukun warga yang madani, di mana seluruh warga rukun hidup rukun, damai, sejahtera dan senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi dan misi. Selanjutnya kita lanjut aja nih. Oke, selamat pagi semuanya. Berdirinya saya pada pagi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk perkenalan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Adi Saeha yang sekarang bekerja sebagai kepala swasta. Saya ya udah ya di bidang politik ini, apalagi cuma di wilayah RW 2. Ya mau saya lebih lagi lah, pimpinan saya, dengarkan saya, Mas Heru. Terima kasih. Oke, giliran saya memperkenalkan diri. Saya Heru, SMNR. Saya dulu lulusan UI tahun 90-an. Oke, kita ini dari warga T14. Ya wajar lah, jadi mungkin beberapa dari ibu di sini belum terlalu kenal kita ini siapa. Oke, jadi visi saya dengan saya menjadi fasilitator dan motivator dan selalu mendukung pengawasan terhadap pelayanan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, terima kasih. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dipersilakan pulang. Lalu untuk pemilihan ketua RW akan diinformasikan lebih lanjut melalui undangan. Terima kasih. Sudah punya pilihan yang pasti dong. Oke, selanjutnya acara ini akan kami serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak dan Ibu yang telah memberi kepercayaan kepada kami. Selamat siang semuanya.
amplop itu, karena ada yang di sini juga yang ibu-ibu ya, dan semuanya menerima ya. Nah, ini masukan dari ibu, dari kami. Ada disiapkan orang yang mungkin miskin, 2 orang dikasihlah apa namanya tadi, misalkan sokokan itu apa namanya amplop, tapi menolak. Yang menolak nanti ada adu argumen di sana. Untuk spanduknya ada yang pertama adalah ada tulisan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, temanya suara demokrasi, kemudian nggak usah ditulis tema itu, nggak usah, suara demokrasi, baru topiknya calon pemilihan ketua RW, kemudian ini nama paslonnya nggak ada ya, nama paslonnya harus ada, kemudian desanya tidak muncul, ini desa apa, ini pemilihan di mana ya, itu desa apa, kalau itu atau terserah, yang penting menunjukkan ada identitas. Untuk imtak dan akhlak itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang kepada Tuhan yang besar dan berakhlak mulia, itu sudah masuk tadi ya, di awal sudah ada tadi bacaan ayat suci Al-Quran. Nah kemudian alhamdulillah kalian tidak ada dampingnya, tidak ada damping kan tadi ya, langsung semuanya itu yang keren-keren. Cuma untuk properti kayaknya masih kurang ya. Makan dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi mau nambahin nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin membahas tentang blocking ya, karena kan kalian sedang berdrama. Blocking itu sangat penting. Ibu pinanya dulu nih. Kalian latar menontonnya di mana? Di sini atau di sini? Penontonnya. Kalau misalkan kamu tampil nanti nih, kalian 3 besar sambil di panggung, penontonnya di sini apa di Babahar? Ini sekarang di Babahar. Berarti madepnya kan ini. Berarti di sini penontonnya. Itu penting banget ketika kalian, khususnya misalkan lagi ada 2 orang atau banyak orang, itu kalian jangan sampai ada yang membelakangi audiens gitu ya. Maka tadi ibu pikir di sini, kenapa? Karena kan tadi pas awal masyarakatnya di sini, dia di sini kan, jadi biar tampak samping. Nah, kalau misalkan kalian ada 2 orang yang berbicara, jangan sampai posisinya misalkan penontonnya di sini, jangan sampai posisinya gini nih, jadi otomatis yang ini nggak akan kelihatan, jadi posisinya menyambung seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu ingin bahas tentang improvisasi. Tadi ibu cukup kagum sama 2 yang lagi jadi ketua ya, yang pertama sambutan dia sempat ngomong juri kayak mungkin grogi ya gitu tadi ya, perempuannya bisa langsung benar ya, karena tadi tuh cukup ibu bilang bagus. Kenapa? Karena gitu nih, paham temennya lagi agak lupa atau agak grogi, jadinya nutupin gitu, akhirnya dia yang handle gitu ya, itu kelebihan juga bagus. Terus yang ketiga, kan tadi ada pembacaan hasil ya. Nah, akan lebih baik kalau misalkan kalian masuk tiga besar dan nanti ada tampilannya, misalnya diulang lagi, ada 1 meja. Jadi jangan sampai bongkar yang kamu nunggu, karena kan harus transparan. Jangan sampai menimbulkan audiens pikir besok suaranya nanti diambil kayak di dalam gitu. Maksudnya yang tadi dibongkar itu dari suaranya apa juga. Di posisi kamu buka itu semuanya terlihat oleh audiens yang memilih. Baik, itu aja. Jadi udah kalian semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat, sebelum memulai P5 hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga P5 kali ini dilancarkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, dimulai. Ayo calonkan diri Bapak itu bagus sebagai RT, apalagi nanti kalau jadi ketua RW.
Nanti saya pikirkan dulu ya ibu. Tadi kena expo ini. Oh iya Pak, Bapak ikut pendaftaran untuk calon ketua RW baru ya? Ah iya Pak, kok Bapak bisa tahu ya? Nanti Bapak ingin menyampaikan apa sesudah pengenalan diri? Apa ya? Saya harus menyampaikan sesuatu yang hebat agar saya bisa dipilih. Oh, bagaimana jika kita akan memberi sejumlah uang kepada warga sekitar? Masing-masing keluarga mendapat 400.000 rupiah. Sebenarnya justru tidak ingin dilakukan itu, namun ia tak punya pilihan lain. Begitu saja anak dan cucunya membuat menyerah kepada keadaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini uang 400.000 saya berikan kepada kalian semua. Tapi ingat, kalian harus memilih saya dan mencoblos nomor 2. Paham? Bapak, ibu-ibu, ini sedikit refleksi dari saya. Saya mohon usaha nanti Bapak dan Ibu berkenan mengikuti pencoblosan ketua RW. Tidak sesuai dengan hati nurani kalian. Jika kalian memilih saya, insya Allah saya akan menjalankan amaran ini sebaik mungkin. Saya memakai saya berkomitmen untuk memperbaiki masjid dan menjaga kebersamaan di lingkungan kita. Mohon doa dan dukungannya ya Bapak Ibu. Gimana hasilnya? Kandidat nomor 2, Paul Gila dan Bu Sri, sebenarnya tidak akur. Mereka sering berbeda pendapat, tapi tetap bertahan di jabatan. Bukan cuma kasih uang ke aku, tapi juga memberikan 400.000 ke warga supaya mereka memilihnya. Benar-benar gak tahu malu. Kejam banget ya. Kalau kayak gitu, berarti kita berdua sama kekuasaan. Terus, gimana dengan Pak Bambang dan wakilnya? Vera tersenyum kecil sebelum menjawab. Pak Bambang beda jauh sama mereka. Warga sekitar rumahnya bilang, waktu jadi RT dulu, beliau nggak pernah janji palsu. Kerjanya nyata, benar-benar untuk warga. Gaji yang seharusnya buat beliau malah sering dipakai membantu orang-orang yang kurang mampu. Bahkan, anak-anak yatim di sekitar sini sering beliau beri makan. Aku sendiri pernah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Ayo ibu-ibu dan bapak-bapak mau barisan rapi ya. Yang kemana kecil. Harus saya masuk karena kondisinya terlalu ramai. Tuh kan Banu, kamu gak boleh masuk. Sudah biasa aja kamu, jadi kita terus. Bu Gita, seorang wanita sukses yang Kami persilahkan sambutan dari Kepala Desa terlebih dahulu. Pak An sebagai Kepala Desa berdiri dengan penuh wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para warga yang telah hadir. Mari kita syukuri kesempatan ini untuk berkumpul dalam acara penting pemilihan ketua RW. Saya sangat mengapresiasi para calon yang telah bersedia maju. Siapapun yang terpilih, semoga bisa menjalankan amanah dengan baik dan bekerja sama untuk memajukan lingkungan kita. Hah? Calon satu ingin menjual dan calon dua hanya ingin membual. Ini tidak pantas. Mana asal dulu Bu Santi, belum tentu benar. Tapi saya tadi dengar jelas. Ketegangan makin memuncak di tengah situasi genting. Banu, anak Bu Santi, tiba-tiba masuk ke aula dengan santai. Mau beli es krim. Aduh, kamu ngapain di sini? Keluar. Panitia akhirnya berhasil meredam kegaduhan. Acara pencoblosan dilanjutkan dengan penjelasan mekanisme. dipanggil satu persatu untuk mencoblos. Suasana Hutang numpuk, usaha gagal. Saya kan sudah bilang, Pak. Hingga akhirnya MC berdiri dan mengumumkan hasilnya. Baik, saatnya
terlihat gelap. Dengan amarah dan penyesalan, ia menghampiri Vera. Doakan mana ini bisa terbongkar? Pak Agus, yang Bapak lakukan itu salah. Saya tidak bisa mendukung tindakan kotor seperti itu. Maaf Pak, Vera benar. Yang Bapak lakukan tidak pantas. Daripada menyalahkan orang lain, lebih baik Bapak introspeksi diri. Pak Agus. Aduh, gimana nih Bu Sri? Saya sudah meminjam banyak uang nih Bang. Saya sudah bilang Pak, ini akan sia-sia. Ini semua salah Bapak. Sudah, saya mau pulang. Saya tidak mau ikut campur lagi. Ya juga, ini berkat doa kita semua. Bukan hanya karena saya, Ibu juga sangat berperan baik dalam bersosialisasi. Cerita ini menunjukkan untuk tidak khawatir dengan masa depan karena keadilan pasti ada bersama kita. Alhamdulillah kelas 10-5 ini alhamdulillah berjalan lancar. Sebelumnya mari kita ibu perkenalkan terlebih dahulu. Kami di sini adalah komite pembelajaran sekolah. Alhamdulillah untuk kelimanya cukup menarik di kelas 10-5 ini dengan pemilihan calon ketua RW Desa Sukamendut ya. Kemudian dari propertinya cukup. Kemudian tadi ibu lihatnya ada anak lakinya kenapa sedikit gitu ya, ternyata memang jumlahnya sedikit gitu ya. Semuanya berperan. Kemudian kekompakannya terlihat kompak. Kemudian sesuai lah ininya berjalannya sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Bagaimana perasaannya? Kayaknya tadi yang saling ada yang agak tangannya berdingin. Biasanya nervous semuanya pasti ya. Yang nervous itu pasti di awal, tapi ketika sudah berjalan itu udah nggak berasa biasanya. Hanya di awal doang. Gimana ya dan sebagainya. Tapi intinya keren ya, kasih plus ya. Nah kalau dilihat dari dimensi iman, takwa dan berakhlak mulia itu tadi dimulai dengan doa ya. Kamu ini ya terpengaruh juga pada di situ, tapi ada penjelasan bahwa sebetulnya itu nggak boleh gitu. Nah kemudian karena terlalu nafsu ingin jadi ketua RW aja malah jadi habis-habisannya. Nah di sana ada menceritakan adanya akhlak yang mulia di dalam proses itu semua ada. Kemudian kemandirian juga sudah ada. Jadi masing-masing itu ibu lihat contohnya, kemandirian itu tidak ketergantungan ya. Kemudian bagaimana berekspresinya juga bisa berkuasa. Nah tadi ketika ibu lihat setelah lagi proses penghitungan kalau nggak salah ya, atau itu nah ibu lihat kelihatan bisa Bu Sri sama ketuanya, kemudian sama juga yang lain. Kalau yang nomor 1 kelihatan lebih tenangnya gitu. Jadi masing-masing sudah karakternya sudah terbentuk. Jadi kemandirian masing-masing sudah ada.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang, selaku Ketua Karang Taruna pada periode 2024. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi anggota Karang Taruna dan seluruh lainnya pada pemilihan Ketua baru Karang Taruna. Dan saya selaku Ketua Karang Taruna berterima kasih atas anggota Karang Taruna yang sudah mempercayai saya sebagai saat ini. Dan saya juga Jadi di sini saya dan Putri ingin menyampaikan visi dan misi dari paslon 01. Visi kita adalah mewujudkan karakter yang solid, bahagia, penuh tawa, dan selalu ada alasan untuk semua bisa bersantai di tengah kehidupan hidup masing-masing. Dan misi kita yang pertama, ngejadiin acara Karang Taruna bukan cuma pertemuan yang formal-formal aja, tapi kayak acara keluarga besar dengan makanan yang gak pernah habis. Yang kedua, bikin acara ini Karang Taruna pertemuan tuh bukan cuma bermanfaat, tapi bikin lupanya semua nih, lupa atau kecilan. Yang ketiga, bikin grup WhatsApp bukan pengumuman formal doang. Biasanya kan grup WhatsApp tuh cuma kayak pertemuan-pertemuan gitu doang ya. Nah ini nih grup WhatsApp gua jadiin kayak ada meme, tebak-tebakan, sama ada diskon loh, warung mainin. Dan dari kami, Libur-libur main kartu. Pulangnya lewat jalan buntu. Sekian dari paslon 01. jangan lupa Coblos 01. Daripada berlama-lama, kita langsung aja ke misi-misi paslon 2. Bonjour saya. Di sini Haji akan membacakan visi dan misi dari paslon 02. Langsung saja akan dibacakan visi dan misi dari paslon 02 ya. Yang pertama adalah membangun lingkungan yang ramah, harmonis, sejahtera, dan juga maju. Dan yang kedua, menjadikan ketua Karang Taruna yang selalu mempedulikan setiap warganya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, membangun keharmonisan para warga melalui kerjasama dan juga inovasi. Mungkin segitu saja yang akan disampaikan, akan dilanjutkan oleh Udin. Di sini Udin bakal bacain misi dari paslon 2. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, lalu membangun kebersamaan dan mengembangkan potensi warga. Yang kedua, membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram bagi semua warga. Dan yang terakhir, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kegotong royongan. Oke ya, bener nih, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, singkat saja. Nggak perlu basa-basi, yang penting aksi. Paham? Saya Udin, kami pamit. Adios. Sekarang kita coba dengarkan visi dari paslon 3. Halo semuanya. Balik lagi nih bersama kita, si keren dan Kece ini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, saya akan membacakan visi dan misi dari paslon 3. Visi kami adalah membangun pemuda-pemudi yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif, tapi tetap santuy dan tidak mudah gampang baper, dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga asik. Misi kami adalah menjalin kebersamaan, mengadakan event bergaul, dan mengembangkan jiwa sosial. Sekian visi-misi dari kami. Paslon 03. Paslon 03 nih bos. Senggol dong. Tampil dong. Kalian sudah menyusun tugas kalian belum? Boleh kalian pendukung paslon 1? Mana nih? Jangan ngomong, pendukung 3 mana suaranya? Oke, selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin ada yang mau dibacakan, salah satu dari 3 paslon.
sadar diri lah. Ya udah saya ikut sama program 02 aja, harusnya nggak segitu. Apakah sudah cukup jawabannya? Ya, cara mengatasinya berapa tiga tahun nih. Lalu kita coba aja. Doang. Lah masa cuma dicoba pada konsekuensi doang. Oke, jadi gimana nih Pak solusinya? Ya ini. Oke, ada yang mau menanya lagi? Ajak makan-makan lah. Apaan sih kok diajak makan-makan? Kita kerja sama tuh biar cepet selesai kerjaan jadi ringan. Iya betul satu. Jawabannya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Keren dulu Ibu kata-kata. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, karena dengan kesehatan kita hari ini kita bisa melakukan aktivitas yaitu performance kelas masing-masing, ya, kegiatan proyek penguatan profil pelajar mahasiswa. Temanya apa nak? Suara demokrasi. Yang pertama tadi bilang keren di mananya? Karakternya bagus, ya, terbentuk, benar-benar menunjukkan masing-masing sesuai perannya, ya, sesuai perannya. Kayak Bu Rete tadi genit banget dan nadanya menor gitu kan, terus ya Pak Rete juga itu mau ketawa sih. Itu kadang Pak Rete rata-rata ngomongnya begitu, ya. Kemudian tadi ada karakter tuh yang merah, apa namanya, yang bagian semangat tapi juga ada
emosional gitu, paslon 1 dan pasangannya. Kemudian yang kedua mana yang ceritanya tampilannya pengen elegan gitu ya. Terus yang ketiga tadi mana yang jadi ya. Ya, ini yang singkat padat gitu tadi ya. Imtak dan akhlak dimensi yang pertama ya. Imtak dan akhlaknya masuk karena tadi ada doa pada saat awal kegiatan, kemudian pada saat ada rapat juga ada, kemudian kekompakan kelompok juga lihat bagus ya, kompak bulat, ada bagaimana penataan ruang ini lebih enak dilihat, jadi hilir mudiknya full di tengah. Mandiri, kemandirian juga udah cukup bagus, bahwa kalian kayak tadi Bu lihat spontanitasnya juga banyak ketika ada pembicaraan. Kemudian tadi emang sih ada drama rapatnya ada ya. Cuman tadi setelah itu pada saat visi misi ya, kalian kan ada tadi paslonnya kan memberikan visi misinya. Itu pada saat sebelum pencoblosan. Biasanya visi misi contoh ya yang kemarin kalian lihat di ketua OSIS kan, sebelum coblosan kan ada keliling dulu untuk orasi ya. Itu dilakukan biasanya sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya atau seminggu gitu. Nah jadi kemudian kreativitasnya tadi untuk ininya udah cukup bagus bilik suaranya ya. Kemudian bisa aja kalau memang itu di tempat ibaratnya ada misalkan orang jualan bakso atau apa, bisa kan lagi acara kayak gitu karena corona kan ramai. Untuk spanduk sudah ada, memang wajib semua harus ada spanduk di sana sudah ada, cuman mungkin ininya ya tulisannya warnanya jadi kalau dari dekat mungkin kelihatan, tapi kalau dari jauh kayak gini ibu nggak tahu, makanya itu apa tadi kurang kontras, harus kontras ya gitu, jadi kelihatan mungkin bisa aja itu malah kelihatan ya kalau betul-betul sekarang Taruna Ampat di sana juga ya itu. Kemudian lagi nanti kalau seandainya udah cakep, ada memang kepala sekolah, ada dalam kelas, tapi dalam hal ini gitu kan, karena ceritanya ya, ini adalah apa namanya di lingkungan itu RT, perannya Pak Suwono sama Bu Ade di RT itu apa? Gitu. Untuk paslonnya, presiden pemilihan dia ikut nyoblos. Ada papan, misalkan pakai turus, tahu turus kan? Otomatis turus. Sah, terus ada yang bilang sah, tidak, mereka ada kan yang melihatin. Harus ada saksi yang menunjukkan validnya itu sah atau tidak. Ya dari Ibu gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu berkumpul dengan sultan. Kebanyakan tugas dari pasang yang lalu desa yang menggunakan modal pembimbing komunikasi. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Adit selaku Kepala Desa beserta wakilnya Ibu Kuliah, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara perkenalan pasangan calon kepala desa pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Adit selaku Kepala Desa untuk memberikan sambutan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi warga Desa Tunjung Harapan yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Sebelum kita memasuki acaranya, izinkan saya berkomentar terlebih dahulu. Pakai jarak berkunjung ke Pulau Jawa. Beliau bertemu dengan para petani. Masuki lebih jauh ke dalam acaranya, izinkan saya mengucapkan salam pada momen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sudah 5 tahun saya bersama Bu Lydia
memimpin desa ini saatnya kita mencari pemimpin yang baru. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian selama masa jabatan saya. Mohon, ini adalah penting untuk memilih pemimpin yang membawa desa kita lebih maju. Biarkan apapun menghalangi kita untuk memilih pemimpin yang jujur, adil, dan siap bekerja keras demi kesejahteraan kita bersama. Terima kasih Pak Adi dan Bu Lydia atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada seluruh hadirin video pasangan calon kepala desa. Berikut pasangan calon nomor 1, Bapak Brian beserta wakilnya Bapak Adrian. Selanjutnya, pasangan calon nomor 2, Ibu Carla beserta wakilnya Ibu Fira. Lalu yang terakhir, pasangan calon nomor 3, Bapak Deva beserta wakilnya Bapak Hanif. Begini Pak, kita tuh mau menuntut keadilan karena warga yang telah menyogok para warga dengan sembako dan sembako. Betul kan ya? Oke, mana buktinya? Nih, saya punya video sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena bekerja sama baik untuk desa ini, semua yang telah terjadi menjadi pelajaran bagi kita semua. Bersama-sama kita bisa membangun desa yang lebih baik. Sekian penampilan dari kami kelas 10-7. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Oke, suruh baca ini. Penjelasannya singkat padat dan jelas ya. Kalau tadi yang dibacakan oleh apa namanya masalahnya ya, itu sesuai sama akhir. Cuman tadi tuh kok nggak dengar di awal dengan katanya yang lewat apa ya? Doanya ada nggak? Nggak ada ya? Di awal tadi yang buka ada doa nggak? Ada ya? Ya, jadi yang tadi juga ada black campaign-nya ya. Yang awal ada black campaign harusnya menambah data Brian ya. Itu ternyata ketahuan kecurangannya sehingga diulang kembali pemilihan yang selanjutnya. Nah kebetulan yang kedua yang benar panitianya
bagus, tapi memang permasalahannya berwarna-warni. Paham, maka itu yang benar adalah panitia. Kemudian kalau dilihat dari kekompakan kelompok itu, wah, kompak banget, tidak mungkin terjadi apa namanya seperti ini semua kalau tidak kompak atau gotong royong. Temuan kemandiriannya juga udah bagus, di antara masing-masing sudah mengekspresikan dengan leluasa yang menjadi perannya masing-masing. Nah, cuma tadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu pilih paslon 1 bersama kompak dan maju. Bagi warga yang saya cintai, kami paslon 2 hadir untuk memastikan kesejahteraan tidak hanya jadi harapan tetapi menjadi kenyataan. Lingkungan ini banyak mendapat perhatian lebih dari fasilitas umum hingga peluang ekonomi lokal. Kami berkomitmen bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dengan keadilan. Karena kesejahteraan warga adalah prioritas utama. Menuju masa depan lebih baik. Pilih paslon 2 untuk warga sejahtera. Kami paslon 3 hadir dengan niat tulus untuk menjaga amanah yang diberikan oleh Bapak atau Ibu sekalian. Kepemimpinan ada tanggung jawab besar dan kami akan selalu melibatkan warga dan keputusan yang diambil. Kami berjanji untuk membantu teguh kepercayaan Bapak Ibu dan memperjuangkan kesejahteraan lingkungan ini dengan sepenuh hati. Jangan ragu untuk memilih kami, pilih paslon 3 dan jaga bersama. Pak Rehan itu terlalu laporannya supaya pemimpinan sama. Kalau mau menyanyikan, pilih pakusan dan orang yang ditinggalkan. Tapi film ini juga milik komedi yang menyanyikan mantan ketua RT maju ke depan untuk memberikan sepatah nota maaf. Warga Griasi ini saatnya kita menentukan pemimpin baru. Tapi ingat, siapapun yang terpilih, kedamaian lingkungan ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanpa ketahuan, ada ketakutan bahwa siapapun yang kalau
3. menampilkan ya hasil karya kalian. Tentunya pasti ini dibimbing oleh wali kelasnya yang begitu ganteng dan kalem ya, sampai bicara itu sepenuhnya aja gitu, sehingga ini terimplementasikan ya kepada kalian yang ya yang tadi kenapa mulutnya pada susah banget nganang seperti itu ya. Jadi walaupun kalem tapi ketika main drama itu harus benar-benar keluar ya, keluar apanya, keluar karakternya sesuai dengan yang kalian perankan. Memang tadi kan ada dubbing, jangan merasa tenang ada dubbing, nanti tinggal rumah-kumik, tinggal ngomong gak jelas. Itu namanya drama, itu tampilan itu vokalnya itu harus jelas. Jelas kalian sudah memerankan dan tampil itu mempunyai apa namanya, artinya untuk tampil itu punya keberanian yang luar biasa ya. Bahkan mungkin ada yang selama di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA belum ada yang belum pernah tampil. Di sinilah harusnya mulai tampil. Alhamdulillah walaupun hanya jadi lagu ya. Ibu lihat banyak banget ya bannernya. Bannernya ada 1, spanduknya ada 2. Tadi wah keluar duit banyak ini kelas ini, kayaknya di modal Pak Dede. Ada Pak Dede. Ya, jadi kalian cukup lumayan banyak modalnya ya. Jadi Ibu apresiasi ya untuk kreativitasnya, nilainya lumayan tinggi karena banyak sekali ada ininya, propertinya. Kalau untuk terus mungkin ada ini juga termasuk yang Ibu pikir tadinya beneran. Tapi itu sudah ada kreativitas bagus. Ibu tadi pas masuk web ada kreativitasnya juga. Jadi kreativitas kalian lumayan tinggi ya di properti gitu kan. Ini yang masuk ke sini. Ya, jadi yang ini masuknya. Iya, yang ini. Yang ini yang buat ininya. Kandidat calon kedua Miss Pandu. Yang ini standing bannernya gitu seperti itu. Ya. Sebenarnya untuk properti itu udah paling lengkap di antara kita tadi. Sudah 3 kelas paling lengkap malah di sini. Saya juga tadi sangat tertarik melihat ada orang jualan. Nah sekarang menang di proposnya udah bagus ya, cuma salah penerapannya aja. Kemudian yang selanjutnya kan pakai dubbing ya kan, sebetulnya lebih bagus kalau langsung. Cuman ini tadi kolaborasi ya, collab ya. Ibu pikir ini semuanya apa dubbing semua, tapi tadi ada juga yang langsung, beberapa ada yang suara asli. Jadi kalau misalkan suara asli itu benar-benar menjiwai karakternya masing-masing, silakan yang. Tapi yang paling jelas itu masukannya adalah untuk karakternya, kemudian ini apa namanya vokalnya. Nah, kemudian pada saat menyampaikan visi misi, jadi kalian itu seolah-olah bahwa menyampaikan visi misi itu kepada kita harus bernilai. Gitu, nggak ada warganya tadi di sini. Warganya harusnya ada warganya. Dari Ibu
cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat evaluasi. Jadi warga desa Ciliwis harus segera melakukan pemilihan ketua RT baru. Maka dari itu, Pak Ananton yang masih menjabat sebagai RT melakukan pertemuan perwakilan warganya di gedung balai desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat memilihat ketua RT yang baru. Seperti yang saudara-saudara ketahui, saya akan segera mengakhiri masa jabatan saya. Langsung saja, adakah yang mempunyai usul untuk rencana pemilihan ketua RT kita? Jadi, siapa yang bersedia menjadi ketua RT? Takut nggak ada. Tidak boleh, saya siap menjadi ketua RT. Perginya besok ini. Suara ini yang terlibat dalam suara kameranya. Ini adalah orang pertama yang mencalonkan diri menjadi ketua RT sendiri. Tentu boleh. Sekarang kan zaman emansipasi pria, jadi sah-sah saja jika Bapak siap menjadi pemimpin baru kami. Lalu, siapa lagi yang akan menjadi pemimpin kami? Semua warga mendadak hening dan saling bertatap muka karena di antara mereka tidak ada lagi yang siap menjadi ketua RT. Semua warga saling menunjuk. Lagi dan lagi ada suara seseorang yang memecah keheningan. Pak, saya siap menjadi kandidat ketua RT yang baru. Bagus. Sekarang kita punya 2 kandidat dan ditambah saya menjadi 3 kandidat. Apa itu cukup? Cukup, Pak. Kapan pemilihan ketua RT diadakan? Tapi, apa tidak sebaiknya para kandidat memkampanyekan diri mereka terlebih dahulu dan menyampaikan visi-misinya, Pak? Kita akan agendakan kampanyenya seminggu dari hari ini dan pemilihan ketua RT-nya 2 minggu dari hari ini. Setuju? Detik-detik hari menuju kampanye, Pak Zeno berbincang-bincang dengan Pak Kamil. Namun obrolannya itu agak sedikit ditutup-tutupi. Ini terima sedikit pemberian dari saya. Wah, terima kasih. Tapi untuk apa ini? Ya, Bapak seperti tidak tahu maksud saya saja. Ini kan cara yang biasa dipakai pejabat-pejabat besar supaya menang di pemilu. Maksudnya Anda menjawab saya? Ya, mungkin kasarnya seperti itu. Astagfirullah, Bapak tidak paham. Negara kita ini negara demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Dengan cara Anda menjawab saya, Anda telah melanggar prinsip demokrasi, yang diantaranya adanya jaminan hak dan pemilu yang jujur dan adil. Maaf, saya tidak bisa menerima pertanyaan dari itu. Ayo, Pak, saya mohon. Maaf, saya pergi duluan, ada urusan lain. Virtual ini, iya, iya, virtual account. Kayak Sabrina kalau bayar SPP pakai virtual account. Jadi ending gitu. Iya, tapi kita bisa bayar dari bank mana? Bisa. Pak Kamil segera meninggalkan Pak Zeno yang memaksanya. Di hari yang sama, Pak Zeno mendatangi rumah Bu Salwa untuk memberikan amplop. Kan ada virtual account. Assalamualaikum, Bu Salwa. Mohon diterima sedikit pemberian dari saya. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih banyak ya Pak Zeno. Saya terima ya. Juga gitu. Mereka pikir saya nggak mau ditogok, tapi nggak apa-apa, rezeki nom. Sebelum dari pemilihan ketua RT, panitia pemilihan ketua RT sendirian mengadakan simulasi dengan penyampaian atau cara memilih dengan benar.
Ketua RT, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan kalau bingung memilih, Bu? Mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mendapat kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Nama saya Muhammad Fahri selaku calon kepala desa Banjarsari nomor 1. Dan perkenalkan, saya Gita Cerani selaku calon wakil kepala desa Banjarsari nomor 1. Jadi, mari kita sama-sama bangun desa ini menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa pilih paslon nomor 1. Bersama paslon 1 kita ciptakan warga yang satu dan desa yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Afgan, calon kepala desa nomor urut 2. Di samping saya adalah Nadif, wakil saya, yang tidak hanya dikenal sebagai sosok yang aktif dalam membantu warga, tapi juga selalu mengutamakan keadilan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Nadif Fajar, selaku calon wakil kepala desa nomor 2. Benar-benar berdampak pada kehidupan warga. Nomor 2 di hati, desa kita lebih berarti. Halo Bapak dan Ibu sekalian, saya Kirana, calon kepala desa nomor 3.
Paslon 1. Paslon 2. Baik, saudara-saudara, sekarang saya akan membacakan hasil penghitungan. Tunggu dulu. Saya punya bukti kalau Paslon 3 terpantau melakukan kecurangan. Itu nggak mungkin. Karena kondisi ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan perhitungan suara akibat kericuan. Maka paslon 3 mencatat ambil langkah dan dalam sebuah yang sering saya juga di kantor pemerintah desa. Kami menetapkan paslon 1 dari pemerintah Sumatera Utara. Bagaimana mungkin kau melakukan tindak kejahatan untuk bisa kami sendiri, Pak? Benar apa yang kata kita. Bapak tidak sembarangan dalam kami saja. Sekali melakukan apa sampai tertangkap begini? Saya juga telah dilaporkan polisi melakukan penyerangan kepada. Oleh karena itu, kami satu keluarga kami bahwasanya paslon 2 resmi dari Kepala Desa Banjarsari berdasarkan hasil pemilihan yang sah. Itu paslon 2. Pada para ibu guru yang sudah menyaksikan drama kelas kami dari awal hingga akhir. Terima kasih. Semua evaluasinya ya sudah dikatakan bagus ya, bahkan mungkin sangat bagus. Karakter masing-masing sudah sangat terbentuk. Masing-masing sudah rangkaian gitu ya. Ya, bagi-bagi kemudian ketika paslon mengutarakan visi dan misinya juga keren-keren luar biasa ya gitu. Kemudian dari propertinya, spanduknya, kemudian bannernya, kemudian bilik suara, kemudian penghitungan, kemudian ini Ibu Hamil tadi konsol kertasnya juga udah keren banget ya. Ya karena sudah 14 yang kita lihat ini memang keren banget. Yang lain keren. Naskahnya ada ya, naskah dramanya ada, kemudian mana sutradaranya? Sutradaranya ada, keren banget ya. Kemudian ya dari kostumnya juga masing-masing udah ada perwakilan, ada yang pati, kemudian ada yang pakai sarung, yang jas, yang keamanan, sampai ada botol tidak? Ada pistol penggalang ya. Kemudian ada apa? Terus satunya sampai jadi satu ada nempelnya, yang jadi apa namanya warganya juga
Suasana gedung yang ramai, banyak kursi yang terisi penuh. Riki Subianto berdiri di depan untuk membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampai lama kali ini membuka acara pemilihan ketua RT ini dengan mengucap basmalah. Dengan ini acara pemilihan RT telah resmi dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Riki yang telah membuka acara ini. Ada 3 calon yang akan maju untuk memimpin RT kita, Ucok Sinaga, Purnomo Subianto, dan Maman Surahman. Seperti yang sudah kita ketahui, kali ini akan berlangsung orasi atau penyampaian visi misi dari masing-masing kandidat pemilihan Ketua RT periode 2025-2026 ini. Langsung saja kita ke nomor urut 1. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Saya Ucok Sinaga. Jika saya terpilih, saya akan memastikan bahwa semua warga mendapat perhatian, baik itu dalam bentuk bantuan sembako maupun program-program yang bermanfaat. Saya sudah memiliki banyak relasi yang bisa membantu kita semua. Jadi jangan khawatir, saya akan membawa perubahan nyata. Pilih saya ya, bersama Ucok Sinaga, lingkungan menjadi terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo Subianto, anak dari Ketua RT yang lama. Saya akan melanjutkan apa yang program ayah saya lakukan dahulu, menjaga hubungan baik antar warga dan memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Bersama nomor 2 untuk menciptakan lingkungan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Surahman, calon yang berbeda. Saya tidak akan memberikan uang ataupun sembako, karena saya percaya pada kejujuran dan kebersamaan. Saya ingin memimpin dengan cara yang benar dan transparan. Jika saya terpilih, saya akan selalu mendengarkan suara warga dan kita akan membuat keputusan bersama. Pilih saya jika ada yang perubahan nyata tanpa sengketa. Bersama-sama Desa menjadi tentram. Terima kasih kepada semua calon. Pemilihan akan dilaksanakan pada minggu depan. Kami harap semuanya berjalan dengan lancar dan damai. Jangan lupa gunakan hak suara Anda dengan bijak. Aku udah bilang Pak, aku gak masalah kalau menjadi ketua RT, tetapi untuk melakukan colokan pada warga, aku gak mau Pak. Kita bisa mencari cara untuk menarik perhatian warga agar pilih saya, gak dengan cara kotor Pak. Mau pakai cara gimana? Yakin banget kamu kalau warga akan pilih kamu emang. Sudah bukannya Abang minta, kamu mau terpilih, yakin aja sama Bapak udah. Kesama Pak. Selamat datang Bu. Welcome to my
susah sih teman. Iya. Datang Ibu. Iya. Welcome to channel. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul untuk membahas pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa yang baru. Betul sekali Pak, karena seperti yang para saudara-saudara ketahui, saya dan Pak Joko sebagai kepala desa dan wakil kepala desa akan segera lengser dan mengakhiri masa jabatan kami. Pak, Anda dapat berdiri sebagai kepala desa dan wakilnya baru sekalian. Bila untuk pimpinan saudara kita dan menjadi amanah dari warga, apakah ada yang berkenan untuk mencalonkan diri? Jika diperbolehkan, saya siap menjadi calon kepala desa. Untuk apa Pak disuruh diri? Mengurus rumah tangga saya tidak benar, apalagi mengurus warga. Saya juga tidak setuju Pak, terus saja Pak Aziz karena dari itu tentang bagaimana jika ternyata Pak Aziz mencalonkan diri menjadi kepala desa, lalu menggalakkan dana untuk melunaskan utang-utangnya. Pak, bagaimana jika saya mengusulkan Pak Prabu sebagai kandidat calon? Secara Pak Prabu orang berada, pasti bisa membantu warga menjadi lebih makmur. Pak Prabu sendiri bagaimana? Apakah saya bisa menjadi kandidat? Insya Allah saya siap menjadi kandidat calon. Baik, kalau seperti itu, adakah yang ingin mencalonkan diri lagi? Pak, saya juga siap menjadi kandidat calon. Sekarang kita menjadi kandidat calon. Sepertinya sudah cukup beberapa kali ini. Sebaiknya para kandidat mencari pasangan wakil dan juga mempersiapkan untuk acara kampanye selanjutnya. Prabu berkunjung ke kediaman Pak Joko untuk mengajak Untuk mengajak gimana sebagai wakil saya di kampanye nanti. Dengan doa saya saja, jika dia setuju maka saya mendukung. Saya sih setuju Pak. Bagus kalau seperti itu, dan kalau bisa tolong kepada kami ya Pak. sebenarnya untuk kampanye dan para calon kita mulai menyiapkan diri untuk mendapatkan pilihannya. Kami sudah juga, semoga setelah terpilihnya salah satu dari kita tidak akan ada sedang. Iya Pak, aman. Kita sudah berani kepada kalian tolong pilih Pak Prabu sebagai kepala desa ya. Aman Pak, jika sudah ada uang pasti Bapak Prabu bisa terpilih menjadi kepala desa. Terima kasih banyak Bapak atas uang yang diberikan. Saya pasti akan memilih nomor 1. Dan yang terakhir, saya gunakan sebagai kepala desa dan sebagai kepala desa paslon 3. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan bahagia secara resmi saya nyatakan dibuka. Ibu tadi dari siapa? Saya sih tadi pilih Pak Prabu ya. Tapi menurut saya Pak, si Pak Prabu bukan orang yang amanah kok. Jangan bilang nih Bu, kayak dipantau aja. Aduh, udah jangan pada udah pada tua juga. Setelah pemilihan kepala desa kota selesaikan, yang terpilih yaitu Pak Prabu dengan Bu Gina sebagai kepala desa dan wakil kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Dasar, belum apa-apa sudah minta lebih. Namanya juga wajar-wajaran Pak. Pokoknya mulai besok, kalian mengumpulkan dana pembangunan jalan dari para warga. Tapi Pak, bukannya dana sudah dapat dari pemerintah. Apakah kita harus mengajukan pada warga lagi Pak? Sebenarnya kurang, saya ingin membuat bagus untuk warga kita. Dan memang siapa jika kita pilih, jika salah kasih ikut, maka akan bakal akibatnya. Tenang aja Pak, tak perlu dikhawatirkan. Jika ada warga yang mulai curiga, kita bisa bilang sedang berproses. Warga seperti mereka pasti tidak akan mengerti. Kita harus melindungi
Kalau begitu, ayo kita beramai-ramai pergi ke rumah kepala desa. Warga berbondong-bondong membawa obor dan mengemas spanduk berisi ujaran kebencian, lalu menghampiri rumah Pak Prabu untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Pak Prabu. Assalamualaikum Pak Prabu, tolong segera keluar Pak. Di depan kediaman Pak Prabu membuat semua warga menghampiri dicuci-cuci dengan Pak Adib, Bu Mariam, Pak Bayatin, Pak Din. Astagfirullah, ada ribut-ribut apa ini Pak, Bu? Kita sedang demo meminta pertanggungjawaban dari Pak Prabu. Ada apa ya? Bisa-bisanya kan dengan orang ini. Akhirnya keluar juga sikap manusia. Maksudnya apa ya? Selamat siang semuanya. Ya, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI ada lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita masih dipertemukan dalam kegiatan aktualisasi performa kelas matematik dari proyek penguatan profil belajar Pancasila 45 dengan tema apa? Demokrasi. Topiknya apa? Kalian adalah pemilihan kepala desa. Terus buat kalian pagar ya, ada setnya ini kan itu kalau pembuatan bisa dibelinya ya. Itu udah biasanya pemilihan, kemudian ini apa ini? Mohon pemilihan sebagai posternya, kemudian lagi surat suaranya juga udah cukup bagus ya. Dan itu tadi ini ya, itu menunjukkan bapak dan ibu yang sudah berumah tangga melakukan diri jadi kepala desa ya, kelihatan dari pakaiannya dan dari bumi serta ada dekor dikit Pak Prabu Salim supaya agak kelihatan terkenal ya. Ternyata dia bagus ya. Terus ini ada lagi tuh apa kritisi untuk spanduk sudah cukup bagus. Kemarin itu kan pada saat rapat memang betul yang wajib adalah spanduk. Kalau benar itu adalah tambahan daripada plastik yang memang mau berinisiatif atau kreativitas boleh ada bannernya. Tapi kalau nggak ada banner yang wajibnya adalah di spanduk memang sudah ada mewakili di sana lambang dari Disney, kemudian sekolah penggerak, SMA 14 ada cuma itu. Kenapa jadi pengenalan? Kenapa dirubah pengenalan? Harusnya proyek penguasaan. Ya, jadi kita tidak diperkenalkan lagi ke profil pelajar Pancasila. Kalau kita kan PSP ya, program sekolah penggerak pasti lebih mengenal sudah dari awal, tinggal dikeluarkan. Jadi proyek penguatannya nanti kalau seandainya kalian masuk 10 besar berarti harus dilakukan pengenalannya karena itu karena salah konsep jadi harus diganti proyek penguatan profil belajar Pancasila. Temanya sudah benar soal demokrasi, kemudian topiknya juga
adikku harus ikut.